Bab 665. Buat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ezra masuk ke mobil, menelepon dan bertanya di rumah sakit mana Tias berada dan segera bergegas. Di rumah sakit, selusin pengawal Ezra berdiri di depan pintu ruang operasi dan saat melihat Ezra datang, mereka langsung berteriak bersamaan, "Tuan muda kedua." Bawa Tias keluar untukku. Pada saat ini, ekspresi Ezra bahkan terlihat lebih seram dan menakutkan daripada ketika dia berada di rumah keluarga Libra, membuat para pengawal diam-diam merasa takut. "Ya, Tuan muda kedua," salah satu pengawal menjawab dan segera menelepon. Ada orang-orang mereka yang berada di dalam ruang operasi, mengawasi dokter yang sedang mengoperasi Tias. Kurang dari 30 detik setelah menutup telepon, pintu ruang operasi terbuka. Ezra melangkah masuk ke ruang operasi dengan raut wajah yang sangat dingin. Beberapa dokter dan perawat yang berdiri di samping meja operasi Tias yang ada di meja operasi sedang diberi anestesi dan dalam keadaan koma. "Tuan muda kedua, lukanya baru saja dibersihkan." Dokter yang ada di situ menundukkan kepalanya dan melapor kepada Ezra dengan hormat. "Cepat bangunkan dia, aku mau tanya sesuatu padanya." Ezra melirik Tias yang ada di meja operasi dengan kejam dan memerintahkan dengan suara dingin. "Ya, Tuan muda kedua," setelah dokter menjawab, dia segera berbalik dan memberi Tias semacam obat. Setelah sekitar 1 menit, Tias perlahan bangun. Saat ia melihat Ezra berdiri di depannya yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan seperti dewa kematian, yang membuat Tias hampir pingsan karena ketakutan. Pengawal mengusir dokter dan perawat yang ada di situ untuk keluar dari ruang operasi dan ada beberapa pengawal yang menjaga pintu. Begitu pintu ruang operasi ditutup, Ezra tidak banyak berbasa-basi dengannya dan langsung bertanya ke intinya, "Di mana Clayton dan Dea?" Clayton dan Dea, Tuan muda kedua, kamu bicara apa?" "Aku tidak tahu. Aku hanya memberi obat pada Tias dan tidak melakukan hal lain." Tias menggelengkan kepalanya dengan ekspresi terkejut, tapi ia sangat gemetar karena ketakutan. Tias merasa kalau dia sudah mengakui sudah meracuni Kina dan Ezra juga sudah mengirimnya ke rumah sakit, jadi dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban setelah itu dan semua akan berakhir. Jadi Tias merasa kalau dia tidak boleh memberitahu pria ini bahwa dia telah membayar seseorang untuk membunuh 2 anak kecil itu. Kalau Tias memberitahu Ezra bahwa 2 anak kecil itu sudah mati, dia pasti akan membunuhnya dan mengubur dirinya bersama 2 anak kecil itu. Ezra tidak bertanya lagi tapi mengulurkan tangan kanannya ke pengawal, "Bawa cambuk dan siapkan air garam." "Tias, kalau kamu tidak mau kasih tahu di mana Clayton dan Dea hari ini, aku akan langsung bunuh kamu di ruang operasi ini." Sepertinya Tias tidak akan jera sebelum ia benar-benar mati. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ketika Tias dengar bahwa dia akan disiksa lagi, ia memikirkan siksaan yang menyakitkan dari cambuk besi yang mengenai tubuhnya dan rasa sakit yang menusuk dari air garam dan minyak cabai, membuatnya gemetar ketakutan dan wajahnya jadi pucat. "Jangan cambuk aku akan bilang, aku, sebelum dia bisa menyelesaikan permohonannya, cambuk besi telah mengenai tubuhnya dengan keras. Meskipun efek anestesi pada tubuhnya belum sepenuhnya pudar, tapi saat cambuk besi itu mengenai tubuhnya, dirinya masih kesakitan, keringat dingin menetes dan tubuhnya gemetar. Di mana Clayton dan Dea, Ezra melemparkan cambuk itu ke udara. Ujung cambuk besi itu mengenai lantai dan membuatnya pecah. Suara dingin dan tajamnya bergema di seluruh ruang operasi. Aku tidak tahu di mana Clayton dan Dea. Aku hanya kasih uang pada kedua pria itu dan bilang untuk bawa kedua anak itu ke pedesaan dan memberikannya kepada keluarga yang ditemui secara acak untuk diadopsi. Mereka menculik kedua anak itu dan hanya memberiku foto untuk membuktikan kalau kedua anak itu sudah diculik dan aku tidak berani menghubungi mereka lagi setelah itu." Tias berbohong sambil menangis. Takut Ezra akan membunuhnya di tempat. Jadi Tias tidak berani bilang kalau dia menyuruh kedua pria itu untuk membunuh anak-anak itu dan mengatakan bahwa dia menculik mereka untuk diadopsi oleh orang lain.
Ezra telah menginterogasi banyak penjahat dan dia bisa tahu dari ekspresi wajah mereka tentang apa yang mereka sembunyikan. Dia bisa melihat rasa sangat bersalah dan ketakutan terpancar dari mata Tias dan membuat Ezra sangat marah. Bohong, Ezra mengangkat tangannya dan melemparkan cambuk. Terdengar suara pop ketika cambuk besi itu sekali lagi mengenai tubuh Tias yang terluka. Ah, Tias menjerit kesakitan. Ia meringkuk dan kejang-kejang, bahkan dia tidak bisa menangis. Tanpa berbicara, Ezra mengambil air garam dari tangan pengawal dan menyiramkannya ke tubuh Tias tanpa ekspresi. Rasa sakit yang sampai menembus jauh ke dalam jiwanya membuat Tias merasa bahwa untuk sesaat, dia telah melihat dewa kematian. Tias bahkan tidak bisa berteriak, tubuhnya terkulai lemas dan gemetar. Tias, aku tanya lagi, di mana Clayton dan Dea? Apa yang kamu suruh untuk dilakukan oleh kedua pria itu pada Clayton dan Dea? Aku punya beberapa cara yang akan membuat kamu mengerti bahwa hidupmu lebih buruk dari kematian. Jadi berpikir jernih dulu sebelum jawab. Tias disiksa dengan gila-gilaan. Luka-luka di tubuhnya basah kuyup dengan air garam dan rasa sakit itu sangat parah hingga lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, dia sangat berharap Ezra akan langsung membunuhnya dan berhenti menyiksanya. Tetapi Tias juga tahu kalau Ezra tidak akan membiarkannya langsung mati sebelum dia tahu di mana keberadaan dua anak kecil itu. Ketika Tias memikirkan luka di sekujur tubuhnya, terutama luka di wajahnya dan ini akan membuat pernikahannya dengan Andreas pasti akan dibatalkan dan hidupnya telah hancur. Tias benar-benar putus asa, ia menyerah untuk melawan, dia berharap setelah memberitahu kebenarannya, Ezra akan melepaskannya. Aku tidak tahu di mana kedua anak kecil itu, kedua pria itu adalah orang yang aku kenal ketika aku di penjara. Aku memberi dua orang itu uang 200 juta dan aku suruh mereka bawa pergi kedua anak itu sedikit lebih jauh. Aku juga suruh mereka untuk keluar dari kota Leicester dan bunuh mereka. Aku minta mereka untuk bunuh kedua anak kecil itu. Tias telah merasa pasrah dengan nyawanya. Ia mencibir dan berkata dengan kejam, "Hahaha, Kina itu selalu melawanku. Sudah jelas bukan bagian keluarga Libra lagi. Tapi dia kembali untuk mengambil bagianku di keluarga Libra. Kamu juga membuatku masuk penjara selama beberapa tahun. Aku benci Kina dan benci semua orang keluarga Okto." Ada 2 atau 3 luka cambuk besi yang berwarna merah pekat di pipinya yang pucat, yang terlihat sangat mengerikan dan ada banyak darah yang mengalir dari luka itu. Sedangkan gadis kecil Dea yang sudah mati itu, haha, Albert adalah aktris licik yang melakukan apa saja untuk melahirkan seorang anak untuk tuan muda ketiga. Anak itu lahir dari seorang aktris yang licik juga najis, sialan. Ezra, sekarang kamu benar-benar mau bunuh aku, kan? Ayo cepat bunuh aku. Ha, 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 ha. Tias, jika terjadi sesuatu pada Clayton dan Dea, aku ingin seluruh keluarga Libramu juga dikuburkan bersamamu. Kamu mau mati? Tidak semudah itu. Aku akan menyiksamu seumur hidupmu. Aku juga akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tangan Ezra mengepal, sangat berusaha mengendalikan niat membunuh yang kuat di hatinya. Panggil dokter untuk merawatnya dan awasi dia 24 jam sehari untukku. Jika dia mati, kalian juga akan mati bersamanya. Ezra mencambuk Tias dengan keras sampai ia pingsan dan meninggalkan ruang operasi tanpa ekspresi. Itu tidak akan terjadi. Claytonnya sangat pintar. Dia pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan hal apapun terjadi pada Dea. Bab 666. Akhirnya menemukan kedua anak kecil itu. Di jalan terpencil, Kak Clayton, Dea takut gelap dan Dea lapar. Tidak bisa jalan Dea mau Daddy dan Mommy. Dea memegang rata tangan Clayton, menyeka air matanya dan menangis. Kakak, kakak tahu, Clayton berbicara dengan pelan. Setelah itu, dia berjongkok di depan Dea dan memeluknya. Merasakan sesuatu menekan dadanya, Clayton tertegun sejenak lalu dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sakunya.
Ini ada beberapa permen, adiknya itu sedikit rakus, jadi biasanya Clayton selalu menaruh segenggam permen di sakunya. Clayton sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Berpikir bahwa dia lapar, tangannya langsung merobek bungkus permen dan memasukkannya ke dalam mulut Dea. Kakak Clayton, ini permen coklat. Dea langsung berhenti menangis dan berkata dengan penuh semangat. Ya, Clayton mengangguk, meletakkan 7 atau 8 permen di tangannya ke tangan Dea dan berkata dengan susah payah. Adikku, jangan takut, kakak akan melindungi kamu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Dea. Kak Clayton, kapan kita akan pulang? Di sini gelap banget dan Dea kedinginan sekali. Dea adalah anak yang belum genap 4 tahun dan dia berbicara sambil menangis. Dedi, kakak akan seperti Dedi, kakak akan menggendongmu, kata Clayton sambil berjongkok untuk menggendong Dea. Dea naik di punggung kakaknya, makan permen lagi dan kemudian menyuapkan 1 permen ke Clayton. Kak Clayton, makan permennya. Tidak lapar, Dea, kamu saja yang makan. Clayton menggendong Dea di punggungnya selama beberapa saat, ia kelelahan dan terengah-engah. Dea kan lapar, kakak Clayton juga pasti lapar. Oh, kalau Kak Clayton tidak makan, Dea juga tidak mau makan. Dea menangis dan melemparkan permen di tangannya ke tanah. Mommy memberitahunya bahwa hal-hal yang baik harus dibagikan ke kakaknya Clayton. Clayton menghentikan langkahnya dan buru-buru menurunkan Dea dan memungut permen di tanah. Karena tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus berjalan sebelum melihat orang-orang, tapi Clayton tahu bahwa permen ini dapat membantu mereka mendapatkan energi dan membuat mereka berjalan lebih jauh. Melihat Dea marah, dia segera mengambil permen yang sudah dibuka dan dilemparkan Dea ke tanah, menyeka debu dengan pakaiannya yang basah. Memakannya lalu memberikan sisa permen itu ke tangan Dea. Ketika Clayton lelah menggendong Dea, dia memegang tangan Dea yang dingin dengan erat dan berjalan bersamanya selama beberapa saat. Setelah Clayton memiliki cukup tenaga, dia terus berjalan sambil menggendong Dea. Langit mulai gelap dan tidak ada lampu jalan, jadi dia hanya bisa melihat samar-samar garis pembatas dari jalan raya kecil. Supaya Dea tidak terlalu takut, Clayton mencoba bicara dengan Dea dengan bertanya hal sepele, menanyakan bagaimana kehidupannya di Amerika untuk mengalihkan perhatian Dea. Entah sudah berapa lama, Dea sudah kehabisan permen dan kedua kakinya yang pendek sudah terlalu lelah untuk berjalan. Dia berdiri di pinggir jalan, menangis dan menolak untuk berjalan. Clayton yang sedikit lebih tua, terbiasa pergi ke Elysium dengan dedinya ketika dia berada di kota Zaun. Clayton memiliki wajah yang ganteng dan sering berpura-pura berlatih dengan tentara di Elysium dan fisiknya sangat kuat, murni karena penasaran dan senang, jadi dia jauh lebih kuat daripada anak-anak seusianya. Dea menolak untuk berjalan, jadi Clayton berjalan sambil menggendong Dea. Ketika dia lelah, dia akan berhenti untuk istirahat sebentar dan kemudian terus berjalan dengan Dea. Terasa seperti sudah berjalan 1 abad, ketika Clayton hampir pingsan dan tidak bisa berjalan, tiba-tiba dia melihat cahaya putih yang tidak begitu terang di depannya. Dia langsung jadi bersemangat. Ada cahaya, berarti ada seseorang. Dea, dedimu. Dedimu ada di sana. Ayo, Clayton sudah tidak bisa gendong Dea lagi. Hanya bisa memancingnya dengan berkata seperti itu untuk membuatnya mau berjalan. Dedi, mata Dea langsung berbinar ketika mendengarnya. Ia jadi bersemangat lalu melepaskan tangan Clayton dan berlari ke arah cahaya putih itu. Karena di sekitarnya gelap, Clayton bergegas mengejarnya karena takut adiknya akan tersesat. Ketika dia berlari mendekat, Clayton melihat tidak jauh dari sungai ada 4 anak laki-laki berusia sekitar belasan tahun dan awal 20-an. Dia melihat salah satu dari mereka membawa sesuatu di punggungnya, memakai senter di dahinya dan seorang anak laki-laki lain membawa ember karet di tangannya. Karena mereka bicara dalam aksen, Clayton tidak memahaminya dan tidak bisa mengerti apa yang mereka lakukan.
Kak Clayton, itu bukan Daddy. Dea terlihat kecewa lalu berteriak, W000. Anak-anak lelaki yang tidak jauh dari sungai itu terkejut ketika mendengar tangisan anak kecil. Si pemalu yang galak itu terkejut hingga melompat. Uwo, apakah itu kuntilanak? Bocah yang paling banyak tersenyum, berkata dengan aksen. Ia ketakutan dan meraih lengan temannya. Kuntilanak, matamu, jangan bicara aneh-aneh di tengah malam. Anak laki-laki yang bawa alat pancing listrik itu menendang temannya dan memaki lagi dalam aksen. Hei, kakak. Clayton segera menarik Dea ke arah anak laki-laki itu. Anak-anak lelaki itu mendengar suara manusia dan segera menyorot senter ke arah Clayton dan Dea. Itu ada dua anak kecil, yuk ke sana untuk lihat, kata anak laki-laki yang bawa pancing listrik, lalu melangkah ke arah dua anak kecil itu. Dea yang melihat orang asing, segera bersembunyi di belakang Clayton, terisak-isak dan berkata, Kak Clayton, aku takut hu. Ketika anak-anak laki itu mendengar Dea bicara dalam standar bahasa nasional, dia bertanya, Hei kalian dua anak kecil, kenapa berkeliaran saat tengah malam di hutan belantara ini? Kami diculik oleh pedagang manusia. Dia, adik perempuanku. Apakah kakak punya ponsel? Clayton bertanya pada bocah itu dengan mata merah dan gugup. Waduh, pedagang manusia ini terlalu kejam. Adik kecil jangan takut, apa kamu ingat nomor ponsel orang tuamu? Anak laki-laki yang bawa alat pancing listrik itu menoleh pada satu temannya dan berkata, Eji, pinjamkan ponselmu ke adik kecil ini untuk menelepon. Sialan, brengsek, kalau kamu memanggilku dengan nama itu lagi, aku tidak mau mengenalmu. Anak laki-laki yang dipanggil Eji itu memakinya dengan wajah memerah. Tapi dia tetap mengeluarkan ponsel, membuka kunci layar dan menyerahkannya pada Clayton. Clayton melihat jam, sudah lebih dari jam 11 tengah malam, kemudian dengan cepat mengetik nomor ponsel dedinya dan meneleponnya. Di sana, teleponnya langsung terjawab, suara dingin dan tegang Ezra terdengar. Siapa? Dedi, aku. Clayton sulit berbicara, karena tidak bisa menahan kebahagiaannya. Di ujung lain, tiba-tiba menjadi hening. Setelah beberapa detik, Ezra memanggilnya dengan tidak yakin. Clayton, apa itu kamu? Clayton. Anak laki-laki yang bernama Eji itu tidak sabar ketika melihat Clayton tidak mengucapkan apapun untuk waktu yang lama, jadi dia merebut ponsel itu. Kamu ayahnya, kan? Anakmu bilang bahwa dia dan adik perempuannya melarikan diri dari para pedagang manusia dan meminjam ponsel kami untuk menelepon orang tuanya. Bisakah kamu bergegas ke sini untuk jemput mereka, atau aku akan antar mereka ke kantor polisi? Tolong beritahu aku alamat lengkap dan antar mereka ke kantor polisi terdekat. Aku akan segera pergi jemput mereka dan menemui mereka langsung. Ezra menghela nafas lega ketika mendengar perkataan pihak lain.